Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Rida Fari. Apa kabar hati? Semoga terus membaik ya. Kali ini kita ada di konten Bincang Rifar. Kita akan membahas dan berbincang ringan mengenai indahnya berkarya bersama seorang rekan, seorang kawan yang mudah-mudahan akan memberikan sudut pandang baru buat kita semua. Mudah-mudahan kita dimudahkan untuk mengambil ilmunya dan dimudahkan untuk mengambil hikmah dan pelajarannya. Amin. Oke, nggak lama lagi, kita langsung aja tonton videonya. Check this out. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang buat yang baru gabung. Aino, Bang Radut dan lain-lain. Mudah-mudahan pendengarnya semakin kesini semakin banyak ya. Mungkin followers Mbak narasumber ini yang insya Allah nanti bakal membludak ya, mengisi majelis ini. Amin. Amin. Apa kabar Teh Dini Restiani? Lama ya nggak bersua. Mau dipakai tete. Alhamdulillah kabar baik. Ida gimana, apa kabar? Alhamdulillah luar biasa. Selalu lebih baik dan harus terus membaik ya. Alhamdulillah. Amin. Salam kenal buat followersnya Rida ya semuanya. Allah. Halo, assalamualaikum. Narasumber gue ketutupan komen guys. Jangan ketutup masa lalu aja guys. Masya Allah, ada yang curcol nih. Kayaknya kita kalau sering-sering live seru ya. Dan ya maksudnya teh ya jadi jokesnya tuh tok-tak gitu. Yang sebenarnya saya aja yang pede, sebenarnya nggak tok-tak sih. Iya. Alhamdulillah ya, jadi kabar baik. Mantap, Masya Allah. Mukamu jelas Din kesini. Oh iya, kenapa bahas itu ya? Iya gitu. Jadi kita bahas karya insya Allah ya. Jadi pertanyaan pertama, secara umum ya Teh Din, bukan ada tetehnya lagi. Secara umum ya Din. Jadi menurut lu gitu kan, karya itu apa sih? Secara umum aja, menurut Anda seorang dokter Dini Restiani. Oke, iya, selamat bergabung ya teman-teman yang baru join di live kita perdana ini ya. Aku sama Rida nyobain live di Instagram. Mudah-mudahan kolaborasi ini berlanjut nggak cuma hari ini, tapi juga nanti ke depan kita bisa menebar manfaat bareng-bareng gitu. Amin. Nah, amin. Tadi udah dijelasin sama Mbak Ridanya ya. Udah jelasin hari ini kita bakal curhat. bakal cerita-cerita soal karya ya. Kalau tadi pertanyaan dari Teh Rida, asik. Teh Rida, Mbak Rida, pertanyaannya nih? Ya, oke, itulah ya. Apa sih karya gitu ya? Ini kalau karya kan sebenarnya arti karya sendiri kan dari creation gitu, menciptakan gitu. Nah, kalau bagi aku pribadi, si karya itu apa sih? Karya itu bagi aku sederhananya adalah jejak. Menghapus jejakmu, bukan yang itu. Jejak ya. Jadi karya itu jejak. Kenapa jejak? Ketika kita nge-create sesuatu, ketika kita bikin sesuatu, ya kayak kita melangkah gitu, kita lagi jalan, kita meninggalkan bekas kaki kita gitu, meninggalkan jejak. Nah, kalau kita nggak berkarya, kita nggak akan meninggalkan jejak gitu, nggak akan kelihatan kita pernah ada di sini gitu. Jadi karya itu adalah pertanda bahwa kita pernah ada di sini gitu, ya, tanda kita pernah ada di sini. Luar biasa. Lalu betul sih, sepakat banget gitu. Bukti bahwa seseorang menapaki dan ada bekasnya di bumi ini ya betul karya gitu. Cuma dari perbincangan kita sebelum di sini nih ya, kita pernah ngomong bahwa karya itu ternyata sesederhana nyapu, sesederhana nyuci misalnya, itu akan disebut karya gitu. Menurut kamu jika gimana? Apa tadi? Jika berjejak, karena nyapunya ya bersih gitu. Ketika nyapu gak bersih ya tidak berjejak, tidak akan. Gimana? Betul. Jadi karya itu kan sesuatu yang bisa kita indera ya, bisa kita lihat, bisa kita dengar, bisa kita rasain gitu, bisa kita sentuh gitu. Jadi sesederhana kita bikin cimol dibulet-bulet jadi bulet.
Jadi sederhananya karya itu apa yang kita buat gitu, apa yang kita buat tapi bentuknya harus bisa kita indra. Jadi apa-apa yang kita buat dan kemudian bisa diindra, bukan indra siapa gitu, indra di iya, bisa dilihat, bisa didengar, atau misal bisa diraba kayak itu udah bentuk karya gitu. Jadi karya itu nggak harus yang bombastis, fantastis gitu kan, yang kemudian misal kalau Instagram followersnya udah 1 juta gitu kan, nggak harus kayak gitu kok untuk sampai ke 1 juta. Mulai aja dari 0 ke 1 dulu gitu. Jadi karya itu kalau misal kita pengen bikin Indonesia bersih gitu ya, pengen bikin taman yang keren, yang indah, ya mulai aja dari yang deket-deket ya, kayak nyapu ya gitu. Dari mulai nyapu gitu kan, bersihin apapun gitu, sesuatu yang bisa kita indra dan kita ciptakan, itu udah jadi karya gitu. Sepakat luar biasa. Ya, nah jadi kesimpulan utamanya bahwa karya itu ya memang jejak, dan yang lebih utama lagi adalah sesuatu yang kita lakukan dan yang bisa diindra gitu. Nah, jadi jangan takut untuk dibuka dan menghasilkan sesuatu. Iya, betul. Sepakat. Jadi ya jangan takut untuk berkarya meskipun ya itu 0 ke 1 gitu kan, karena nggak ada seseorang yang berkarya langsung jeruk gitu kan menjadi sebuah menghasilkan rekor muri atau dan lainnya gitu kan, pasti menapaki dulu 0 ke 1 gitu ya. Luar biasa. Iya. Kalaupun misalkan kita ternyata kebetulan pas nyobain pertama kali langsung dari 0 ke 100, berarti itu sebenarnya bisa jadi itu adalah ketika kita ngajalang terlalu jauh dalam 1 kali loncatan, bisa jadi itu pertanda dari Allah bahwa itu bukan sesuatu yang bisa kita perjuangkan, kok itu terlalu mudah ya, kok nggak ada usahanya ya buat bikin itu ya, itu mah kok tiba-tiba oh ternyata untuk bisa dibilang karya dan bisa termaknai itu butuh usaha, dan usaha itu yang memang pasti perlu proses gitu. Ketika kita dikasih kejutan sama Allah dari 0 sampai langsung ke 100 ke 1000 gitu, itu pertanda bahwa mungkin kita melakukan sesuatu yang itu tuh lagi ditegur atau misalnya sebenarnya lagi diingetin sama Allah. Nih, Allah tuh punya kekuasaan loh buat ngasih sesuatu yang sebenarnya mudah aja, tapi aku nggak akan ngasih itu dengan mudah gitu. Butuh usaha, butuh proses, butuh ikhtiar gitu, guys. Sepakat parah sih. Nah, iya jadi gitu, butuh usaha dan ikhtiar. Bahkan kalau gue rasa gitu ya, kayaknya sebuah karya itu yang akan dikenang dan menjadi kerennya itu adalah usahanya gitu loh. Karena kalau kita maksudnya karya terus langsung berhasil gitu, kayak nggak ada kenangan dan memorinya aja ketika kita menapaki dan menjejaki hasil itu gitu loh. Jadi ya betul, jadinya sebuah karya benar. Proses dan usaha itu tuh begitu bernilai ya, betul nggak? Betul. Justru kadang keindahan karya itu ya, kadang bukan di akhir, meskipun bentuk karya emang harus ada hasilnya ya, harus nyata hasilnya, harus bisa diindra gitu. Tapi kemudian yang bisa ditekenin banget ya, emang dari indra. Mohon maaf kalau ada yang namanya indra. Iya benar juga ya. Apa-apa lah, jadi pansos kan lumayan. Meskipun sebenarnya hasil akhir dari karya itu emang harus ada hasil ya, tapi kemudian si perjalanan ngebikin karya itu justru yang terkadang lebih indah daripada si karya itu sendiri gitu. Rasa takutnya, grupnya, deg-degan pas mulainya, takut komen orang, takut dibilang inilah itulah, aduh itu justru yang bikin kita terlatih secara mental dan secara kemampuan untuk mengelola diri gitu, untuk tetap fokus sama karyanya aja, nggak usah fokus sama hal lain gitu. Nah, bagi kreator ya, nih teman-teman di sini kita kerucutin bahwa yang kita bicarakan itu adalah ya kita pengkreatnya gitu loh. Karyanya itu adalah kita sebagai objek yang menciptakan karya gitu loh. Jangan sampai kita ngomongin karya tapi kita masih memposisikan diri sebagai penonton dari karyanya orang lain, gitu ya bro ya. Jadi dikerucutkan dulu bahwa kita di sini tuh adalah membicarakan kreatornya. Jadi pengalaman juga, iya benar sebenarnya. Oke. Jadi keingetan juga, kita tuh sebenarnya nge-create sesuatu gini. Kita tuh nge-create sesuatu karena sebenarnya tuh lagi mencoba untuk menyamakan atau meniru pencipta kita. Kan kita juga makhluk ya, ciptaan ya. Kita diciptakan sama sang pencipta gitu. Nah, ketika kita diciptakan, kita juga melihat ciptaan yang lain, kita berusaha untuk
mencapai kemampuan menciptakan seperti sang pencipta kita. Makanya kita pengen nyiptain sesuatu. Nah, tapi kemudian kenapa si karya ini jadi jadi nggak bisa sampai ke level sempurna dan nggak bisa sama persis sama apa yang Allah ciptain? Karena sebenarnya kan create something itu berarti menghubungkan titik gitu. Ada banyak titik, kita bisa ngebentuk itu jadi bentuk apapun, jadi rasi apapun kalau di bintang gitu. Jadi bentuk rasi apapun tergantung kreativitas kita kayak gitu. Nah kemudian kalau misalkan ngomongin tadi juga nyambung ke si viewers atau followers, subscribers gitu ya, atau mungkin silent readers gitu ya. ternyata cuma sedikit, memang itu nggak jadi patokan juga. Karena yang Allah nilai kan apa yang kita lakuinnya gitu. Justru tapi kemudian sebenarnya kan followers, subscribers dan lain sebagainya itu bisa kita optimasi dengan langkah-langkah tertentu yang kemudian ada algoritma YouTube atau algoritma Instagram kayak gitu. Tapi kemudian emang itu jangan sampai ketika kita berkarya kita terjebak sama mata-mata manusia gitu. Jadi justru ketika kita berkarya fokus sama, sekalipun gak ada manusia atau makhluk yang melihat, insya Allah Allah maha melihat gitu. Masya Allah. Dan tetap menilai ya. Betul. Keren, Masya Allah. Yes, pasti. Sepakat. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Dari udah secara umum kita bahas tentang karya, create, mencipta dan lain sebagainya. Nah, kalau menurut Mbaknya nih ya, penting nggak sih sebuah karya itu untuk diciptakan gitu? Sebenarnya berhubungan ke tadi jejak ya, tapi seberapa penting sih bagi kehidupan seseorang untuk mencipta, ya mengkreat atau membuat suatu karya itu? Seberapa penting? Menurut Mbaknya aja ya. Oh iya, masa menurut yang lain ya, yang ditanyakan saya. Karya itu jadi penting untuk kita lakukan, karya itu jadi penting untuk kita buat. Itu kalau apa yang kita buat itu membawa manfaat untuk orang lain. Jadi kalau ditanya karya itu penting banget. Untuk apa? Untuk menebar manfaat lebih luas gitu. Kalau kan sekarang kita punya ilmu atau misal kita punya harta gitu ya, tapi kemudian cuma kita simpan, kita save buat diri kita keep, nggak kemana-manain, disimpan, ditabung ya, ditumpuk-tumpuk, tapi kemudian nggak kita sebarin dan nggak kita manfaatin untuk kemaslahatan umat gitu, ya nggak akan jadi karya yang bermanfaat gitu. Dan itu justru ketika kita berkarya tapi nggak bermanfaat untuk orang lain, jangan-jangan apa yang kita karyakan, jangan-jangan apa yang kita buat mau ngajak orang untuk jadi gak baik gitu. Betul, jadi pastikan dan niatkan. Jadi pastikan dan niatkan bahwa karyanya ini untuk menebar manfaat dan memang mudah-mudahan isinya bermanfaat kayak gitu. Nah, Masya Allah. Ya betul ya, manfaat atau kebaikan yang umum ya. Saya lebih suka dengan kata-kata kebaikan. Yang penting itu bernilai kebaikan. Yang penting itu mengajak seseorang kepada sesuatu hal yang emang tidak dilarang oleh aturan agama, utamanya gitu kan, budaya dan lain sebagainya gitu ya, lakukan. Maka itu akan menjadi nilai baikmu sebagai manusia gitu. Ya, kalau bahasa agamanya ya pahala. Bahwa karya itu akan menjadi penting ketika bermanfaat, betul. Ya, sebenarnya itu yang menjadi harus jadi garis bawah juga gitu ketika berkarya ya. Jangan sampai karya kita tuh justru merugikan orang lain. Jangan sampai karya kita tuh justru ya akan menimbulkan suatu kemadorotan. Betul. Kalau terbesar dari sebuah karya nih, ini kita bicara pribadi aja sebagai pengkreat abal-abal ya aja, pengkreat kaleng-kaleng ya kan. Iya. Aku apa tuh gitu kan. Pengkreat dan pencipta karyanya juga kaleng-kaleng. Nah, jadi goal terbesar kita dalam menciptakan sebuah karya itu apa sih? Gitu. Selamat datang di isi. Halo. Oke, ngomongin goals ya, tujuan dari dibuatnya karya gitu. Ini mungkin nggak akan ngobrol. Pasti kan? Ini mungkin nggak akan ngobrolin secara general, tapi ngobrolin dan curhat aja kali ya. Meskipun sebenarnya karyanya juga nggak, meskipun sebenarnya karyanya belum banyak banget, tapi lagi mencoba untuk berkarya gitu. Oke. Tujuan dari dibuatnya si karya ini ya. Kalau sekarang aku lagi fokus di Instagram yang aku lagi coba optimasi ya. Sama sebetulnya
awal-awal aku coba untuk bikin konten itu di pertengahan tahun kemarin ya. Di pertengahan tahun kemarin bulan Juni kalau nggak salah. Berarti hampir setahun kan? Hampir setahun. Jadi waktu itu aku lagi makan nasi kuning. Ngomongin makanan. Tapi beneran. Aku lagi makan nasi kuning ya. Di salah satu tempat di Geger Kalong ya. Mungkin teman-teman yang kuliah di sana atau sempat ngekos daerah situ mungkin tahu juga banyak tempat makan di situ. Suatu hari aku bercerita nih. Suatu hari aku lagi makan nasi kuning nih. Aku lagi makan nasi kuning di sana ya, di tempat itu. Terus nggak tahu kenapa tiba-tiba kepikiran gini, dulu aku punya Telegram deh, seingat aku, kata aku gitu kan. Tapi kok aku sekarang udah nggak Telegram, bukan Telegram. Kok aku udah nggak punya ya sekarang? Aku mau install lagi kata aku. Terus hari itu aku akhirnya install lagi dan aku bikin channel di Telegram gitu. Nah, aku bikin channel di Telegram. Tujuan utamanya waktu itu adalah karena waktu itu aku lumayan banyak dapat curhatan tentang, aduh aku kok ngerasa sendirian ya hidupnya ya, kok aku ngerasa nggak ada yang nge-support, kok aku ngerasa nggak ada yang nemenin kayak gitu. Nah, akhirnya waktu itu aku kepikiran buat aku mau bikin satu akun channel, aku mau bikin channel Telegram. Yang itu tuh sebenarnya tujuannya aku pengen ngechat orang tiap hari. Aku cuma pengen ngechat subscriber aku tiap hari gitu. Aku cuma pengen nemenin mereka dan bikin mereka nggak ngerasa sendiri. Itu ya. Sweet dan lebay ya, agak lebay dan jijik mungkin ngedengernya ya. Tapi emang kayak gitu. Ya, kalau saya pribadi cringy. Tapi enggak lah, justru perhatian seperti itu yang orang banyak butuhin tuh. Terus? Habis itu aku akhirnya hari itu juga aku nge-download lagi Telegram dan langsung bikin channel Telegram. Nah saat itu aku langsung say hi kayak gitu kan. Tapi waktu itu belum ada subscribernya ya, aku say hi. Akhirnya dari situ aku mulai jadi awalnya aku berangkat dari Telegram, aku pengen bikin konten, tapi saya kontennya cuma pengen nemenin dan tiap pagi aku nyapa subscriber aku di Telegram itu gitu. Nah akhirnya aku kan bikin poster juga, bikin konten kayak gitu, dan akhirnya aku post juga di Instagram. Dulu awalnya aku bikin Telegram, aku posting di Instagram supaya orang-orang datang ke Telegram gitu, ke Telegramnya aku, ke channelnya aku. Tapi kalau sekarang kebalik, jadi sekarang aku lebih fokus di Instagramnya, tapi Telegramnya juga masih jalan. Masih subscriber masih sedikit juga ya, tapi alhamdulillah itu aku bersyukur gitu. Nah habis gitu akhirnya ternyata kok pas aku tempat kerja ya kan, jadi ada beberapa teman-teman kerja aku juga yang subscribe tuh di Telegram aku kan. Aku sering ngepostingin, ngepromotin kayak gitu. Subscribe dong, download Telegram kayak gitu. Aku temenin kayak gitu. Nah, akhirnya ternyata dari konten-konten itu jadi bahan pembicaraan juga, jadi topik juga di tempat kerja kayak gitu. Dan alhamdulillah ya, orang baca loh. Alhamdulillah cuma gitu dong, tapi orang baca, alhamdulillah gitu. Nah dari situ akhirnya aku pikir, terus ada seseorang yang ngechat aku, menyarankan untuk, Din kayaknya ini kontennya perlu didesain, tulis aja biar lebih bagus, pakai Canva katanya gitu kan. Akhirnya aku download Canva, terus mulai tuh didesain biar agak lebih enak dilihat kan. Nah sampai akhirnya sekarang lumayan explore kayak gitu, dan ternyata aku lihat audiens emang lebih banyak di Instagram. Akhirnya aku imbangin juga, jadi di Instagram aku tetap post konten itu, aku juga tetap chat juga subscriber aku di Telegram kayak gitu. Jadi kalau ditanya goalsnya apa, nah jadi pertanyaan kan goals ya, kok jadi panjang. Iya apa-apa, itu prolog ya, benar, cerita kisah, dan ya tiap diri harus mengambil hikmah dari situ gitu. Mantap. Maksudnya habis itu akhirnya aku lain lah, benar nggak? Mungkin itu goals kecil-kecilnya ya. Nah sebenarnya di balik itu semua tuh, kenapa aku kemudian bikin si channel itu tuh, karena sebelumnya ada pertanyaan ini di benak aku. Ya. Suatu hari kalau misalkan aku meninggal, orang bakal mengenal aku sebagai apa ya? Nah, orang bakal ingat aku apa ya? Mantap. Gitu. Ini sering akhirnya aku pikir, kayaknya aku salah satu hal yang paling aku takutin adalah aku nggak mau
mati dengan keadaan biasa-biasa aja gitu. Aku nggak mau kalau pas aku mati orang tuh mengenal aku dengan Dini. Oh iya, yang itu. Oh aku kenal, oh aku sempat kenal. Oh aku sempat tahu. Oh teman SMA aku, teman kuliah aku. Aduh kalau misalkan cuma sekadar itu biasa banget. Dan aduh, dan apa terus siapa, apa yang dikasih gitu buat orang-orang di sekitar. Akhirnya aku kepikiran aku harus ninggalin jejak nih. Aku nggak mati dalam kondisi yang sebagai manusia yang cuma asalnya daging dan tulang hidup gitu, kemudian mati jadi tengkorak dan udah beres. Aku nggak mau gitu. Jadi makanya aku bilang karya adalah jejak, karena ketika pun nanti misal udah meninggal, pengennya orang lain tuh masih bisa mengenal aku lewat karya aku gitu. Gitu. Iya, luar biasa jadi ya. Amal jariah. Nah, Jadi amal jariah tuh. Ya, banyak pembicara-pembicara juga ketika ditanyakan, kenapa sih Anda sehebat ini? Apa sih yang memotivasi Anda untuk menjadi seperti ini? Karena ya ketika meninggal ingin ada jejak yang memang melekat bersama namanya gitu, bersama kepergian namanya. Iya. Betul tadi Mosya ngomongin soal Bila ya. Hai. Bila. Salam kenal. Oke, makanya tadi balik lagi ke statement awal ya, karya itu jejak gitu. Jadi nah tapi emang dari ini kepikiran lagi tadi yang kelewat. Ngomongin soal komen, subscriber, followers kayak gitu, itu kan sebetulnya ya hanya bonus gitu ya. Betul. Bonus dan sebagai usaha kita membuktikan bahwa kita berkarya. Nah, tapi yang emang harus kita ingat bahwa pembuktian yang kita lakuin ini, karya yang kita bikin ini bukan untuk ngebuktiin apa-apa ke siapa-siapa, tapi membuktikan sesuatu ke pencipta kita. Masya Allah. Kita ngebuktiin, ya Allah. Ini penting. Ya. Ya Allah, aku mencoba untuk bikin karya nih, aku coba bikin konten. Semoga ini jadi salah satu jalan rahmat dan maghfirah darimu gitu. Enggak kemudian caper sama manusia. Aduh ini sebenarnya reminder buat aku juga ya, maksudnya sama-sama ingetin gitu. Bukan caper sama manusia, tapi justru berkarya itu caper sama Allah gitu. Yang kayak gini-gini nih yang gue suka. Maksudnya ya baper-baper ke hal yang kayak gini yang justru harus kita tumbuhkan dan dibangun kalau kata kakak gue. Jadi maksudnya ya kita tuh harus membangun sensitivitas kebaperan kita sama Tuhan kita gitu loh. Yaitu hubungannya memang antara pribadi dengan Tuhannya begitu kan. Cuma ketika kita mampu mempererat hubungan itu ya, salah satunya dengan karya tadi, itu luar biasa akan menjadi penguat iman dan ya penguat keteguhan hati kita dimanapun dan kapanpun gitu. Sebagai apa? Sebagai abdinya Allah. Sebagai abdinya Allah, sebagai ya kita apa sih? Ya Allah, cuma maksudnya kita diciptakan sama Allah, diciptakan untuk apa? Jelas untuk mengabdi gitu kan, untuk beribadah ya tidak ada lagi. Dan betul kata mbaknya tadi gitu kan, mudah-mudahan apa yang kita ciptakan, apa yang kita buat itu benar-benar menjadi wasilah, menjadi jalan. Ya kita tuh membuktikan Allah bahwa ini loh ya Allah yang bisa saya lakukan sebagai bentuk ibadah kita, sebagai bentuk abdi kita kepada Engkau, dan ya lebih luasnya lagi tadi untuk membuka jalan maghfirah dan rahmatnya Allah, karena itu luar biasa mahalnya gitu kan. Betul-betul harus dengan keikhlasan yang luar biasa gitu tadi, kepentingan ya caper ke orang dan luar biasa kepentingan dan lain sebagainya. Makanya tadi ketika saya tanya goal, dari sekian banyaknya goal, dari sekian banyaknya tujuan, dari sekian banyaknya kepentingan yang kita ingin capai dari sebuah karya gitu ya, dari kayak subscriber, followers dan lain-lain gitu kan, ya itu hanya bonus. Yang utamanya itu adalah goalnya itu adalah kita buktikan ke Allah, ya Allah ini loh yang saya bisa lakukan ya untuk mendapat perhatian darimu. Ya istilahnya ya aku caper ke Allah dan ya aku pengen diridhoi ya Allah gitu. Itu ya goal terbesar kita, dan alhamdulillah ini tersampaikan gitu. Dan jadi mungkin sebetulnya ini pesan yang emang kita pengen sampaikan ke teman-teman yang walaupun cuma satu orang, ini siapa? Bagas, luar biasa sekali Bagas ya. Anda sangat setia bersama kami Bagas, Masya Allah. Mudah-mudahan rahmat dan terima kasih, nanti dapat Iya, nah ini yang perlu diingat juga adalah bahwa kalau pas kita berkarya,
kita berkarya nih, tadi udah ngomongin goal, sudah tahu apa-apa. Bener, emang kita harus caper ke Allah karena apa? Karena gini. Ada Fauzan, Fauzan. Bang Fauzan ya? Barokallah ya. Siapa sih sekarang? Bang Fauzan. Asik. Mantap, Mas Fauzan Irfan ya. Iya, Mas ya. Mas ya. Jadi 40 menit loh ya, bro. Oh iya, tenang. Masih ada 20 menit lagi lah ya maksimal. Nah, jadi yang harus diingat dari si berkarya ini, astagfirullah, jadi lupa nih. Nah, jadi yang harus diingat dari berkarya ini ya, yang udah kita bahas, caper ke Allah gitu. Nah, gini, kalau misalkan kita ngandelin sholat kita aja, ngandelin baca Quran kita aja, banyak orang soleh yang lebih bagus ngajinya dari kita, yang lebih khusyuk sholatnya daripada kita. Makanya kita harus berkarya, harus berusaha nyari jalan lain untuk caper sama Allah. Untuk nyari kira-kira Allah tuh bakal merhatiin kita lewat apa ya. Allah itu nanti bakal ngirimin orang buat minta tolong ke kita tuh lewat apa. Kayak gitu. Kalau misalnya kita nggak pernah berkarya, Allah nggak akan ngedatangin orang buat minta tolong ke kita. Allah mungkin nggak akan ngedatangin orang buat ngambil manfaat dari kita gitu. Maka bersyukur kalau misalkan teman-teman sekarang, misal ditanya, bahkan cuma ditanya, aku ada masalah ini nih, gimana ya caranya? Itu bersyukur banget. Artinya Allah tahu ada seorang hamba yang lagi butuh bantuan dan Allah datanginnya ke kita. Artinya Allah ngasih kepercayaan ke kita gitu. Dan jadi jalan perpanjangan tangan Allah untuk nolong mereka gitu. Nah, semoga karya-karya yang kita bikin menjadi perpanjangan tangan Allah yang menolong orang lain, dan kemudian nantinya membuat Allah menolong kita karena kita menolong orang lain yang butuh pertolongan karena Allah gitu. Keren. Amin amin insyaallah. Gitu ya Bagas, katanya nyimak, katanya sampai akhir kali dapat kolak. Aduh, bukan kolak lagi. Ini kan giveaway iPhone 11. Masya Allah. Fotonya ya, iPhone tapi fotonya. Iya benar, dalam bentuk foto. Belum selesai, dalam bentuk foto. Dalam bentuk JPG. Ya alhamdulillah gitu ya. Maksudnya kita tutup dulu aja sekarang. Perlu disimpulin lagi nggak tadi dari awal sampai akhir? Kayaknya itu udah mantap parah sih, luar biasa. Maksudnya bahasa-bahasa Bung Dini juga bahasa-bahasa yang ringan menurut saya, bahasa yang memang mudah sekali untuk dicerna gitu ya bagi otak-otak yang seadanya ini dengan yang Pentium 4 gitu ya. Mohon maaf, tapi alhamdulillah aku dapat pelajaran sangat banyak hari ini gitu ya. Terutama tadi ya, karya adalah jejak gitu kan, bahwa ya kita pembuktian. Yang saya suka dari bahasa Anda adalah Anda ya, pembuktian kepada pencipta kita. Ini loh usaha, ya namanya manusia kan berusaha kan gitu kan, hanya Allah yang menilai. Gimana ada yang kan? Mungkin langsung closing statement aja kali ya. Oke, mantap, ini keren. Idenya dari Anda ya, harusnya dari saya dong sebagai host. Tapi itu seru deh kalau di upload aja lah, udah nanti gue edit dulu. Iya, jadi kita persilahkan ya kepada narasumber untuk menyampaikan closing statement-nya. Jeng jeng. Oke, teman-teman ngomongin soal karya ya. Karya ini sesuatu yang sebenarnya harusnya memang kita lakukan gitu. Kalau untuk buat karya, ini agak panjang dulu, baru nanti kalimat akhirnya aja ya. Masih kangen nih aku live-an gini, lumayan kan ngabisin kuota. Asli, Masya Allah. Luar biasa. Alhamdulillah kan, kuotanya habis sebagai usaha untuk berkarya gitu. Alhamdulillah. Ya gitu. Jadi ngomongin karya, tadi disinggung ya di awal, karya itu adalah jejak teman-teman. Jadi jangan sampai kita melangkah di muka bumi ya, berjalan di muka bumi tapi nggak ninggalin jejak sama sekali. Sampai-sampai orang tuh nggak pernah tahu kalau kita pernah hidup gitu. Orang tuh nggak tahu kita pernah ada gitu. Jadi upayakan. Kita bareng-bareng, kita upayakan untuk meninggalkan jejak. Nah, selama hidup kita kayak gitu. Nah, gak usah yang susah-susah, dimulai dari yang mudah aja buat kita. Teman-teman mudahnya ngapain? Kita mudahnya ngapain? Oh, aku mudahnya ngomong. Ya udah, coba aja dari ngomong. Ngomongnya tapi harus jadi manfaat. Tapi ngomongnya harus jadi sesuatu yang kemudian bikin orang tergugah dan terinspirasi. Minimal gak harus banyak orang kok yang tergugahnya.
harus banyak orang, nggak harus ribuan orang, nggak harus jutaan orang. Bahkan satu orang aja yang dapat manfaat dari obrolan kita, tapi kemudian dia hatinya tertentu dan dapat hidayah dan dijadikan Allah sebagai jalan hidayah, itu udah alhamdulillah dan cukup banget buat kita gitu. Nah, maka kalau misalkan kita mau berkarya, nggak usah dari yang susah-susah, mulai dari yang mudah. Yang mudah, yang paling mudah buat kita apa? Itu dilakuin, kayak gitu. Bisanya nyapu ya udah sapuin aja. Tapi misal nyapunya jadi seluruh dunia disapuin karena banyak pegawai di seluruh dunia yang nyapu, bisa. Mantap, keren. Awalnya kan, Masya Allah. Awalnya kecil doang ya, kayak nggak ngapa-ngapain, tapi kemudian kalau yang disapuinnya ternyata rumah Allah kayak gitu ya, kemudian juga banyak karyawan yang juga ikutan nyapu dan bermanfaat, jadi terinspirasi orang, oh kok dia nyapu terus ya tiap hari, kok aku enggak, aku mau ikutan nyapu juga kayak dia. Kan itu udah inspirasi diikutin sama orang, kita udah dapat manfaat dari orang yang ngikutin kita gitu. Amal jariah itu, selama orang itu mempraktekkan, betul akan terus-terusan ngalir itu. Masya Allah ya. Jadi pesan gitu. Dalam closing statement ini adalah gak apa kecil gitu kan, ya sekecil apapun yang Anda bisa lakukan maka lakukanlah. Itu keren sih. Ada lagi mungkin tambahan pesan lain? Ya saling kualitas dengan karya. Kualitas. Intinya jangan mikir yang susah yang jauh, dari yang dekat-dekat, dari yang ada aja dulu. Sepakat gitu. Karena saya pribadi suka kayak gitu loh, bro. Jadi kayak pengen deh kayak gitu, yang jauh banget, yang besar banget, pengen deh kayak gitu, padahal nggak bisa. Maksudnya tuh bukan nggak bisa, ya jangan yang besar-besar dulu, tahap aja, naik tangga ya kayak naik tangga ya pasti dari bawah dulu lah, nggak langsung berat gitu kan. Harus ada proses gitu kan. Ya terkadang kayak gitu suka terkhilafkan, terlupakan gitu dengan nafsu kan, sebetulnya itu nafsu dong berarti. Berarti saat pas kalau kita lagi pengen cepat-cepat nyampe kan artinya kita lagi kurang sabar. Lagi tergesa-gesa. Pengen cepet nyampe nih. Karena kan gitu. Masya Allah. Tujuan besarnya harus tetap ada. Tujuan besarnya, goals besarnya harus tetap ada. Tapi di breakdown jadi yang kecil-kecil aja, jadi yang receh-receh gitu. Iya betul. Iya, dikatakan dulu aja dipretelin dulu aja, dibuat lebih ringan gitu kan. Ya kayak puzzle gitu kan. Tujuan besarnya kita adalah menyelesaikan gitu kan. Dan step pertamanya adalah mengumpulkan dulu mana nih puzzle yang emang akan menyusun dan menjadi bagian puzzle kita gitu kan. Ya kalau puzzle yang punya orang lain ya ngapain kita kumpulin, ya yang lain dulu aja dikumpulin aja gitu satu-satu. Masya Allah. Mantap. Bahkan ketika pun nanti misal ternyata pas lagi dalam proses menaiki anak tangga yang kecil-kecil menuju tujuan besar itu, tiba-tiba Allah ngambil kita ya, tiba-tiba misal Allah mencabut nyawa kita, Allah matikan kita, semoga Allah nilai kita tuh sebenarnya, mudah-mudahan kita berdoa Allah menilainya kita tuh udah sampai ke titik puncak yang kita pengennya, meskipun kita belum seperempat jalan, setengah jalan, atau bahkan mungkin masih jauh. Tapi mudah-mudahan Allah menilai ikhtiar kita untuk mencapai tujuan akhir itu sebagai emang nyampe gitu. Atas izinnya gitu ya, Bagas begitu ya. Masya Allah, pendengar kita luar biasa. Masya Allah. Bagas yang setia ya. Masya Allah. Kolok lah. Salim Kang Bagas. Iya. Gitu ya. Amin. Beri ada dari Salin. Selamat datang. Masya Allah. Iya, aku juga. Kita akan juga mudah-mudahan bumi kita segera pulih ya, segera sembuh gitu. Oh iya ya, kayak sampai lupa gitu ya, bahwa kita tuh sedang mengalami alhamdulillah ya, karena fokus berkarya ya. Masya Allah. Gitu, jadi nggak terlalu dan depresi itu kalau misalkan. Iya, sibukin aja diri untuk berkarya, insya Allah gitu ya. Mudah-mudahan puasanya lancar ya teman-teman semuanya. Rida, thank you. Asik. Udah ngajak live nih di Instagramnya Rida. Insya Allah. Followersnya semuanya. Mudah-mudahan bisa menjalin silaturahim. Amin. Mantap, luar biasa, alhamdulillah. Jadi kita tutup dengan bacaan hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Doa kifaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Makasih Dini, makasih ya teman-teman.